jamaah salat subuh masjid Al-Husna yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat berkumpul dalam rangka ta'lim kuliah duha, kuliah subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita akan menjadi bagian pemberat amal baik kita di yaumul qiyamah. Tidak terasa kita sudah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1445. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam rangka meneguhkan hati kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dalam waktu yang cukup nanti kita menyampaikan. Namun mohon izin, saya harus khutbah nikah nanti jam 7:30. Nanti mungkin jam 7 sudah meninggalkan masjid. Jadi kalau nanti tidak sempat tanya jawab, mohon maaf. Terus kalian, terkadang kita tidak terasa bahwa hidup di era modern, di era digital, yang tentu ini harus hati-hati dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Ada yang sudah hafal surat Yasin? Ada yang sudah hafal surat Yasin? Ya Pak, dulu lupa, sekarang tidak ingat. Di surah Yasin itu surah ke-36 ayat ke-12, Allah memberikan peringatan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa kita semua ini sungguhnya yang menghidupkan dan yang mematikan Allah SWT. Dan Allah lah yang menulis segala sesuatu yang telah kita kerjakan dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Artinya peringatan jejak digital itu sebenarnya sudah 14 abad yang lalu Allah sampaikan kepada kita. Dan hari ini kita rasakan bagaimana jejak digital itu bisa dilacak. Sekarang ini menerangkan kiamat mudah. Karena apa? Sudah ada video. Kalau dulu menerangkan kiamat itu sulit. Karena apa? Kok bisa terjadi? Karena nanti dikumpulkan kita dalam padang mahsyar, yang di situ kita diberikan kitab amalan kita. Ada pertanyaan, sebelum ada video, sebelum ada kamera gitu, itu nyatanya gimana? Kehidupan kita dari mulai lahir sampai meninggal dicatat dalam satu buku.
Nah sekarang jelaskannya gampang. Ketika kita merekam satu kejadian, mungkin hari ini direkam, nanti 10 tahun yang akan datang kita putar kembali, kira-kira sama nggak? Sama nggak? Sama saja, sepanjang tidak dirubah. Sepanjang tidak dirubah maka hasilnya akan sama. Maka Allah memberikan gambaran kepada kita, mari kita tinggalkan jejak digital kita dengan kebaikan. Karena hari itulah yang akan menenteramkan hidup kita. Pertanyaan kemudian, tahu di mana itu kitab yang akan kita terima itu? Dalam ayat ini Allah menambahkan, dikumpulkan dalam buku induk yang nyata di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu, apakah pernah berpikir dulu dilahirkan sebagai seorang laki-laki? Waktu di kandungan dulu, mikir nggak kira-kira laki atau perempuan itu? Kepikiran nggak? Nggak kepikiran. Nah itulah kehidupan. Kehidupan akhirat itu ya tidak seperti yang kita pikirkan hari ini. Seperti apa ya nanti, dan pasti akan terjadi. Karena salah satu daripada rukun iman kita adalah iman kepada hari akhir. Rukun iman kita berapa Pak? Rukun Islam? 5. Bapak masih hafal pelajaran SD di madrasah. Nah, keyakinan itu yang mendorong kita hari ini subuh sholat berjamaah di masjid, karena kita ingat bahwa kita akan mengalami namanya hari kiamat. Dan hari kiamat itulah kita akan diperlihatkan video kita perlihatkan gerak-gerik langkah hidup kita dicatat secara teliti. Yang itu tidak bisa dikompromikan. Hari ini tidak ada yang nyogok malaikat yang catat baik buruk. Roket yang baik atau buruk? Roket sama Atid belum pernah ada nyogok itu. Karena apa? Kita tidak tahu. Belum pernah ketemu. Sudah yang perlu malaikat Pak? Belum pernah ketemu malaikat, maka kita punya keyakinan bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu makhluk yang paling taat yang Allah ciptakan di muka bumi. Nah, oleh karenanya maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menginvestasikan hidup kita untuk kebahagiaan dunia akhirat. Di belakang saya ini tulisan apa Pak? Wasari'u ila maghfiratin tawarnya Pak Budi tawarnya wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu kepada ampunan surga yang luasnya langit dan bumi. Makanya kita datang ke sini dalam rangka apa? Mencari teman masuk surga, Pak. Bapak bayangkan seluas langit dan bumi itu yang isi 3 orang gitu kan? Mau ngapain Pak? Sulit nih. Makanya kita datang jauh-jauh supaya kita nanti bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau Bu? Ibu-ibu mau reuni di surga? Syaratnya cuma satu, taat sama suami. Kalau gambar ibu-ibu paling ini
intens. Nah, ketika kita sudah menetapkan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, karena sungguhnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalimat ini harus kita tegaskan dalam hati kita, harus kita tanamkan dalam kita. Kita itu tidak dihidupkan di dunia manakala tidak diberikan tugas dan tanggung jawab untuk beribadah. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disinggung ibadah apa? Ibadah mahdoh sama wiru mahdoh. Gaple itu termasuk ibadah mahdoh atau wiru mahdoh? Ini harus dipertegas nih. Jadi mas sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yahya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'ila huda." Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk dalam pengertian kebaikan, karena lahu min ajri mislu ajruhum, pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun walaupun diikuti oleh orang lain. Jadi ketika kita mengajak kebaikan, maka kalau orang lain melakukan itu, maka pahala kita tidak akan berkurang, bahkan malah bertambah. Maka ada kalimat yang mengintip dalam media sosial itu, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Dosa jariahnya apa? Dosa jariahnya ketika kita mengajak manda ila dhalalatin, kita mengajak kepada kejelekan, maka dosanya sama dengan orang yang melakukan itu tanpa dikurangi sedikit. Sehingga kita harus hati-hati. Saya sampai kadang-kadang meneliti. Saya pernah jadi RT juga, Pak. Waktu saya jadi RT, lomba gaple kita hapus, Pak. Lomba gaple, lomba catur itu kita hapus, gak usah ngadain. Lomba gaple sama lomba catur, ngadainnya Pak. Ngadainnya pengajian aja. Jadi malam tasakuran 17 Agustus itu kita adakan pengajian. Yang tentang bukannya sedikit Pak, siapa itu tentang ngapain 17-an itu kan seneng-seneng. Ngapain pengajian mah tiap malam Jumat di masjid juga cukup. Nah itulah resikonya. Kalau resiko dakwah itu selalu ada, resiko mengajak kebaikan itu selalu ada, dan kita harus siap. Bahkan menurut saya iklan gratis. Jangan ikutin RT Dano itu sesat. Orang lain yang tadi nggak kenal Dano jadi kenal Dano. Karena apa? Karena memberikan, cuma menghapus lomba gaple dan catur. Saya berpendapat bos sekalian, ketika kita menyediakan sarana untuk bermaksiat itu, maka kita dosanya sama dengan yang menjalani. Kalau orang sudah menyediakan sarana bermaksiat, maka dosanya sama dengan orang yang melakukan itu. Kalau toh kita nggak ikut melakukan maksiat, karena apa?
tadi kita mengajak orang lain untuk bermaksiat. Lalu selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah layan kudu dzalika min amsahim sayun. Dosa itu tidak mengurangi sedikit pun dosa mereka. Makanya apakah kita mempertanggungjawabkan pekerjaan orang lain kepada kita? Iya. Manakala kita jadi pemimpin dan kita adalah pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, sekecil apapun kita, minimal pemimpin kepala keluarga. Maka dia kata si ibu itu, kenapa sih kalau laki-laki itu nggak perlu pamit kalau pergi sama istrinya? Tapi sementara istri harus pamit kepada suami ketika akan pergi. Apa saudara? Perbuatanmu itu selama menjadi istrinya, maka menjadi tanggung jawab suami. Tapi istri tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan suami. Maka protes ibu-ibu terjawab sudah. Dan kadang-kadang ibu tidak adil, orang lain suruh pamit sementara kalau kita disuruh pamit sementara orang lain tidak. Nah, kadang-kadang rasionalitas kita itu jangan mengantarkan kepada kesesatan. Rasionalitas kita, akal kita harus mampu menjadi pembenaran terhadap agama. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena mengajak dakwah itu perbuatan yang sebenarnya berat. Tapi ketika kita bisa mengajak kepada orang lain dan orang lain menjalankan itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menjalankan. Hari ini Pak Budi sudah nge-share materi pengajian, dibaca oleh bapak-bapak dan dilaksanakan materi pengajian itu, maka Pak Budi punya pahala, tabungan pahala dari orang yang melaksanakan isi daripada pengajian. Akan tapi sebaliknya, kalau Pak Budi ngajak gaple tetangganya dan tetangganya ikut juga, ya Pak Budi dapat dosa dari tetangga yang ikut gaple. Kan harus balance sebenarnya. Kalau dosa ya dapat pahala, dapat dosa harus dapat. Ini Allah itu adil. Apalagi Pak Budi jadi pelopor pemberantasan perbuatan dosa. Itu lebih berat lagi. Nanti yang tadi pertama kali yang dihisab, yang ditanya Pak Budi, kenapa kamu ngajak orang lain untuk berbuat dosa? Nah, inilah indahnya beragama. Indahnya beragama. Ketika kita mengajak kepada kebaikan maka mendapat pahala, ketika mengajak kepada kesesatan, kejelekan maka mendapat dosa. Ini menjadi perhatian kita bersama dan mudah-mudahan mulai hari ini kita mulai mengurangi. Saya kadang-kadang berpikir, Pak, 17 itu kalau nggak gagal kenapa sih? Kan cuma nggak ada ruginya. Sekarang terpikir dalam benak kita. Terus memang ada maksiatnya apa sih dengan gaple itu? Banyak Pak. Salah satu di antaranya adalah kita melupakan waktu. Gaple kan dalam rangka lelean ya, melek kan harus gaple kan banyak cara.
minum kopi secipung nanti mulai terus. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, mumpung ini Maulid Nabi, maka akan saya singgung sedikit bahwa Rasulullah SAW itu kelahirannya sangat dinantikan oleh kaum Quraisy saat itu. Bahkan informasi sudah jauh sebelum beliau lahir. Yang pamannya Siti Khadijah itu siapa? Yang pendeta itu. Siapa? Siapa? Yang memberikan informasi bahwa nanti akan lahir Nabi akhir zaman. Yang sampai dengan itu maka Khadijah punya keyakinan bahwa itu harus menjadi suaminya. Siapa? Warokok. Itu bukan orang Islam. Pendeta. Karena apa? Kelahiran Rasulullah itu sudah dikabarkan di seluruh kitab-kitab sama. Mengapa seperti itu? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa nanti ada penyempurna kehidupan manusia, Nabi akhir zaman. Di surah Al-Ahzab ayat 21 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Maka apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah itu menjadi hukum. Kalau pengertian hadis itu, definisinya perkataan, perbuatan, dan penetapan takriran. Itu yang yang mundur itu Pak, itu sudah 30 juz itu Pak. Kebetulan cucu ponakan saya. Sekarang lagi mondok di mana? Di Mubarak. Wadi Mubarak Bogor, baru semester 3 jurusan tafsir. Modalnya mudah-mudahan beliau istiqomah. Karena kalau sudah hafal Quran itu kadang-kadang yang susah itu menjaga. Karena begitu bermaksiat maka akan berkurang hafalan. Tapi sekarang sudah kalah sama handphone. Kalau di rumah saya itu main handphone 12 jam. Kalau di pondok tidak boleh pegang handphone. Sama anak saya juga sama. Anak saya nomor 4 itu 30 juz juga. Tapi kalau di rumah ya sudah kalah sama setan gepeng. Kalau di pesantren itu handphone itu setan gepeng. Nah, kembali kepada Rasulullah menjadi suri teladan yang baik. Ibu-ibu pengen punya suami kayak Rasulullah? Pengen Bu? Takut ya. Ya setidak-tidaknya mirip lah. Tapi jangan berharap suami kita seperti Rasulullah apa adanya. Karena apa? Kita yakin bahwa suami kita bukan Muhammad Rasulullah. Karena apa?
Rasulullah ketika salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami kita ditegur istrinya, kan ngomong bapak saya. Ditegur istrinya, nah termasuk saya. Kalau ditegur istri itu perasaan gengsi. Nah, kita ini kadang-kadang penyerapan terhadap makna Al-Quran itu tidak sampai pada hati. Kadang-kadang hanya sampai otak. Nah inilah makanya kalau yang sudah sepuh itu, kalau dalam orang Jawa itu sudah mengendapkan seluruh emosi, seluruh kemarahan. Yang ada adalah ketenangan berpikir dan kejernihan hati. Makanya kalau minta nasihat kepada orang-orang sepuh itu memang betul. Karena apa? Ya, sebelum Anda mengalami, beliau sudah mengalami terlebih dahulu. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang baik yang perlu kita ditularkan kepada orang lain. Kenapa Rasulullah jadikan uswah hasanah? Karena ingin Allah ada patron. Ada patron itu. Ada contoh nyata. Ada prototipe manusia yang perlu kita tiru perbuatannya. Plek tentu tidak. Kok plek mungkin 30% aja enggak kalau kita itu jauh. Kita akui saja lah. Karena dengan pengakuan seperti itu kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus. Kita baca Quran sehari berapa ayat, Pak? Berapa, Pak? 1 jam baca Quran. Wah, hebat sekali. 1 jam itu berarti udah berapa lembar? Jadi kalau 1 jam berapa lembar? 1 juz. 2 juz. Itu yang hafal Quran. Nah itu buru-buru 1 jam lah. 15 menit aja perasaan udah sepet di tengah. Karena apa? Ya itu tadi tidak dimasukkan dalam hati. Dan kita harus akui itu. Nah, kenapa kita harus mencari patur, mencari contoh yang baik? Lalu dicontohin aja belum tentu kita baik, apalagi tidak ada contohnya. Maka saya menyarankan kepada bapak sekalian, selain baca Quran, baca juga sirah nabawiyah. Baca perjanjian itu, Pak, kalau di kampung itu. Nggak tahu di sini masih ada apa? Baca perjanjian. Nah itu kalau tahu artinya bagus, Pak. Cuma permasalahannya kan bacanya nggak tahu artinya. Abadil ibadillaliyah. Artinya apa? Kita sering Atirul Karim. Ditanya artinya, oh, kelemahan kita di situ. Makanya saya menyarankan ketika baca Quran yang ada terjemah, ada tafsirnya. Syukur-syukur baca Qurannya tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu paling enak bacanya. Karena apa? Dikaitkan dengan ayat yang lainnya, dikaitkan dengan hadis yang lainnya, dikaitkan dengan cerita-cerita yang menjadi inspirasi kehidupan kita.
Lalu yang kedua yang bisa sampaikan bahwa Rasulullah adalah keteladanan tanpa batas. Masih ingat Bapak sekalian ketika Rasulullah diminta untuk meletakkan apa? Hajar Aswad. Ketika ada pertikaian siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, maka Rasulullah memberikan contoh. Dia apa namanya? Sorban, pakai sorbannya itu mereka gotong royong. Itu dan itu adalah contoh yang sederhana yang harus kita lakukan. Kita besar iya, merasa besar jangan. Kita kaya iya, tapi merasa kaya jangan. Karena ketika merasa itu adanya sombong. Apa bedanya sombong dengan sum'ah? Apa bedanya sombong dengan riya? Riya itu apa? Berbuat sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, sum'ah kalau sum'ah itu berbuat sesuatu ingin ditiru oleh orang lain. Ya kalau pas baik. Kalau pas gaplet yang lain pas baik ya baik. Nah, Rasulullah dalam tanpa batas, lintas strata sosial, sehingga orang memberikan gelar Rasulullah dengan gelar Allah, orang yang dapat dipercaya. Nah, oleh karenanya maka kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita mampu mengenal eksistensi kita di dunia maupun di akhirat. Bapak percaya nggak adanya surga? Percaya adanya surga? Pengen ke sana? Sudah dijawab sama. Jadi ketika kita tahu eksistensi kehidupan kita itu untuk apa, maka itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa takwa mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus bersyukur seusia ini Allah masih bisa berikan kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Saya baru 57 tahun, sujud aja sudah nggak bisa. Bapak udah umurnya 70-60, sholatnya masih tumaknina, masih bisa sujud, bisa rukuk dengan sempurna. Ini nikmatnya harus Allah yang harus kita syukuri. Karena dengan itu maka kita akan kalau bahasa Indonesia terima pandu itu, menerima legowo, menerima apa adanya yang Allah diberikan kepada kita, enggak bikin mongso, enggak menginginkan sesuatu yang tidak pada diri kita. Kadang-kadang bahasa Jawa itu sulit diterjemahkan. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru perilaku Rasulullah SAW. Karena apa? Wa innaka la'ala khuluqin
dan sungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi yang agung. Berbudi yang agung itu dalam pengertian segala tingkah laku dan perbuatannya senantiasa menjadi contoh bagi umat manusia. Bahkan ada yang pernah menulis 1000 tokoh atau 100 tokoh? 100 tokoh. 100 tokoh yang terkenal di dunia, yang paling nomor 1 Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mengadakan Aswinto Asmowilopo itu, akhirnya masuk penjara karena menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kemudian yang harus kita jawab adalah bagaimana kita, apakah kita harus memperingati Maulid Nabi? Apakah kita harus mengadakan ritual-ritual tertentu dalam rangka kontemplasi agar kita bisa meniru perilaku dan penetapan Rasulullah? Maka peringatan Maulid Nabi diperlukan manakala untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besoknya nggak sholat subuh. Habis peringatan Maulid Nabi karena sampai malam, sampai menjelang pagi kadang-kadang. Nah, kita kadang-kadang lewat subuhnya lewat. Nah, itu yang tidak boleh. Dan oleh karenanya maka kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memberikan pencerahan kepada umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keumatan bahkan negara. Di surat An-Nahl Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Berikanlah penjelasan kepada umat, kepada jamaah dengan cara hikmah dan yang baik. Boleh sambil bercanda, boleh kadang-kadang serius juga, kadang-kadang harus takut-takutin juga. Kadang-kadang kan kondisi psikologi kita itu berbeda-beda. Ada yang orang senangnya ditakut-takutin. Kalau begini neraka, kalau begini neraka, kalau begitu neraka. Dengan begitu dia takut melakukan sesuatu. Tapi ada yang sudah kadang-kadang sudah ditakut-takutin juga mempan juga. Maka kita harus dengan hikmah. Hikmah itu dalam pengertian. Hikmah itu mencari manfaat yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka boleh Anda berdebat, boleh Anda berbeda pendapat, tapi kembalikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang kan kalau debat kalah jadi gelut. Debat kalah terus nggak mau nyapa sama temannya. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita hindari. Karena dengan cara debat itu kita akan menemukan apa hakikat kebenaran daripada agama kita. Tapi jangan berdebat hanya ingin mengalahkan kepada orang
lain. Adu argumentasi boleh, monggo silakan. Tapi dengan cara yang baik. Karena kerja-kerja ilmiah itu kadang-kadang memang harus dengan debat, harus dengan adu argumentasi. Maka kalau pernah mengalami skripsi, pernah mengalami pendaftaran tesis, itu kan sebenarnya dalam rangka mencari kebenaran. Yang penting tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kalau sudah semangatnya menjatuhkan, ingin menjatuhkan, nah itu yang harus kita hindari. Karena itu cara-cara syaitan. Kenapa syaitan itu diperintahkan keluar dari surga? Kenapa? Tidak taat. Tidak taat. Tidak taat kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara menolak perintah. Tidak taat, menolak perintah. Terlalu. Kenapa? Aba wastakbar. Setan itu sombong. Aba wastakbar, saya lebih baik dari kamu. Mengatakan itu berarti kita sudah menyerupai maka kita tidak boleh debat hanya ingin mengalahkan lawan bicara kita. Ketika debat maka kita harus menggunakan semangat surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu bisa kita lakukan manakala kita yang memberikan nasihat tidak merasa lebih tinggi daripada orang yang dinasihati. Jadi jangan merasa yang duduk di sini sedang ceramah itu lebih tinggi ilmunya, enggak juga. Kebetulan lagi diminta tolong sama ketua DKM ya untuk misi ceramah. Kalau itu kita lakukan maka kita akan bisa masuk apa yang kita sampaikan akan diterima. Tapi ketika kita merasa tinggi di hadapan orang lain, maka orang lain akan mencemooh kepada diri. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa ketika berdakwah harus mau'izah hasanah, maka yang perlu kita lakukan adalah kelemah lembutan ketika berdakwah. Karena ketika orang nunjuk dengan telunjuk jari kita, berarti jari yang 4 ke diri. Filosofi itu sangat bagus. Ketika kita menunjuk kepada orang lain, maka secara tidak langsung kita akan ditunjuk oleh diri kita sendiri. Maka kunci dakwah Rasulullah adalah kelemah lembutan. Pernah dengar cerita di hadis tentang kaum yang memberikan siksaan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah ditawari oleh malaikat, ya Rasulullah, apa perlu gunung apa? Gunung Uhud kita timpakan kepada kaum itu?
Maka Rasulullah jawabannya apa? Tidak. Mudah-mudahan hari ini mereka belum mau ikut dakwah kita. Mudah-mudahan anak cucunya bisa ikut kita. Nah, kelemah lembutan ini adalah senjata bagi Rasulullah untuk mengalahkan kafir yang mau membunuh Rasulullah itu siapa? Yang ketika sudah mengurus pedang itu siapa dia? Siapa? Saroko. Ya, itu ketika tinggal, kalau bahasa Jawa tinggal desen, maka meninggal Rasulullah. Tapi karena Rasulullah selalu jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya pedangnya jatuh. Nah, ini adalah kunci keberhasilan dakwah, adalah kelemah lembutan. Dan orang tua biasanya sudah bisa menerapkan pola ini. Mungkin waktu muda dikasih tahu masih apa istilahnya, bahasanya nantangin, siapa lo gitu. Tapi sekarang oh ya memang kita harus seperti itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Yang selanjutnya, karena keterbatasan waktu dan mohon izin tidak ada tanya jawab ya Pak Budi. Nanti materi di-share aja di grup jamaah biar dibaca. Yang selanjutnya, bagaimana untuk memberikan terapi kepada orang-orang yang sudah terlanjur tadi menjadi pelopor, penggerak perbuatan maksiat, telah menyediakan tempat-tempat maksiat, maka terapinya adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubatan yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kayak orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, sesungguh-sungguhnya. Karena dengan taubatan itulah Allah akan membebaskan kita dari dosa dan salah yang telah kita lakukan. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah terapi bagi orang yang telah melakukan dosa besar adalah bersegera untuk berbuat baik. Walikuli wijhatun huwa muwaliha wastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itulah tugas kita. Mudah-mudahan yang sederhana ini, yang singkat ini, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menyerap ilmu yang Allah sampaikan melalui lisan kita, dan ketika ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Saya mohon izin harus pamit. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.